selamat datang di Code ID. Hari ini, kita akan melangkah ke satu dari sekian banyak misteri yang terpendam di setiap sudut kota Bandung, kuburan Belanda Leuwi Gajah. Bayangkan, saat malam menjelang dan langit mulai gelap, angin menyusup melalui celah-celah pepohonan, seolah berbisik tentang rahasia yang tak terungkap. Di antara rimbunnya dedaunan dan kerindangan pohon-pohon tinggi, ada kisah-kisah arwah yang tidak kunjung tenang, berkeliaran mencari keadilan atas penderitaan yang telah mereka alami. Suara serangga malam terdengar hening seolah mereka pun ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti. Siapakah mereka? Sosok-sosok yang terkurung dalam kubur-kubur tua ini? Kenapa mereka tidak bisa menemukan jalan pulang? Tolong, dengar kami, seakan suara itu menggema dalam gelap, mengalun lembut di telinga. Mari kita telusuri lebih dalam ke dalam kesunyian malam ini, meresapi atmosfer penuh misteri yang bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegelapan yang mengintai? Mari kita ungkap satu persatu, hingga kita bisa merasakan kehadiran mereka yang tak terlihat namun begitu nyata. Di balik suasana mistis kuburan Belanda Leuwi Gajah, tersimpan cerita sejarah yang panjang, membentang ke masa gelap penjajahan Belanda. Kuburan ini dibangun pada awal abad ke-19, dijadikan tempat peristirahatan terakhir bagi para kolonialis, para pelaku kebijakan yang merenggut banyak nyawa, termasuk prajurit dan pedagang. Di antara rumput yang menguning dan nisan yang usang, kita dapat merasakan energi misterius yang menyelimuti. Suasana sunyi ini sesekali dipecahkan oleh suara angin yang berdesir, seakan ikut serta dalam percakapan antara yang hidup dan yang mati. Ketika melangkah lebih dalam, langkah kaki kita terdengar menggema, seakan diri kita mendapat balasan dari bisikan lembut yang berusaha menyampaikan pesan. Pertanyaan muncul di benak, benarkah jiwa-jiwa ini hanya berdiam diri, atau mereka menyimpan kenangan yang ingin dibagikan? Nisan-nisan berukir, meski telah tergerus waktu, tetap menyimpan cerita tentang kehidupan yang pernah ada di sini. Namun sayangnya, tidak semua arwah bisa beristirahat tenang. Kisah-kisah menyeramkan dan misterius tentang kehadiran mereka yang terus berkeliaran, mencari sesuatu yang hilang, turut melingkupi tempat ini. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegelapan yang mengintai? Mari kita ungkap satu persatu, hingga kita bisa merasakan kehadiran mereka yang tak terlihat namun begitu nyata. Banyak orang yang pernah mengunjungi kuburan Leuwi Gajah melaporkan pengalaman aneh yang tak akan mudah mereka lupakan. Salah satu cerita datang dari seorang penduduk lokal bernama Dimas. Saat itu, malam begitu pekat, dan bulan hanya tampak samar-samar, menyelimuti kuburan dengan nuansa yang menakutkan. Dimas bersama teman-temannya berani menjelajahi kuburan, meski rasa was-was menghantui setiap langkah mereka. Ketika mereka melangkah masuk, angin malam berbisik lembut, seperti mengingatkan akan hal-hal yang tersimpan di balik nisan-nisan tua. Tiba-tiba, suara aneh mulai memanggil dari kejauhan. Dimas menahan napas, mendengar seperti ratapan lembut, seakan ada seseorang yang merindukan sesuatu yang telah hilang. "Apakah kau mendengarnya?" bisik salah satu temannya, suaranya bergetar. Dimas hanya mengangguk, hatinya berdebar penuh ketegangan. Setiap kali mereka mencoba mendekati asal suara itu seolah-olah menjauh, berpindah tempat dengan misterius. Ketegangan menyelimuti udara, seolah pohon-pohon tinggi di sekitar mereka berdesir, menambah rasa mencekam. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegelapan yang mengintai? Dimas dan teman-temannya pulang dengan perasaan aneh, seolah ada yang mengikuti mereka dalam setiap langkah pulang. Ini hanya salah satu dari banyak cerita yang menggambarkan betapa kuatnya kehadiran di tempat ini. Cerita yang menggetarkan lain datang dari Mario, seorang paranormal yang dikenal berani menantang tempat-tempat angker. Ketika langkahnya menyentuh tanah kuburan Leuwi Gajah, sesaat menjadi sunyi senyap. Angin malam berbisik lembut, seolah mengantar Mario ke dalam suasana tak biasa. Dalam hatinya, dia merasa ada banyak arwah yang mengintai, menunggu untuk didengar. Di sini, banyak arwah yang mencari keadilan, katanya dengan suara bergetar. Tatapannya menyusuri deretan nisan tua yang bercerita tentang kehidupan masa lalu. Mungkin mereka, yang tak pernah menempuh jalan damai semasa hidup, kini gelisah tak berujung. Dengan alat-alat ritual yang familiar baginya, Mario memohon izin kepada arwah untuk berbagi kisah. Saat dia memasang lilin dan menaburkan garam, hawa dingin perlahan menyelubungi tubuhnya. Lalu, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya mundur, perasaan ngeri menyergap. "Apa yang kalian ingin sampaikan kepada kami?" gumamnya, berharap jawaban mungkin terambil dari kegelapan. Teman-temannya, yang awalnya berani, kini mulai merasakan aura berat yang membungkus mereka. Dengan tatapan penuh rasa tak berdaya, mereka sepakat untuk menghentikan ritual itu. Pengalaman Mario adalah pengingat bahwa kadang-kadang, kebenaran tak terduga menanti di balik bayang-bayang,
sekadar menunggu ada yang berani menyingkapnya. Di antara nisan-nisan yang terbuat dari batu kapur dan granit, terdapat satu yang mencolok, alih-alih terlihat anggun, justru menampakkan kesedihan yang mendalam. Nisan itu bercat putih, meski catnya telah mengelupas dan pudar, seperti halnya kenangan akan Margareta, seorang wanita yang dipisahkan oleh waktu dan takdir. Ketika matahari terbenam, bayang-bayang nisan itu berubah seolah hidup, merangkul malam dengan suasana mencekam. Dari cerita yang beredar, Margareta adalah sosok yang tak pernah menemukan kedamaian. Konon, kisahnya bermula dari kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Beberapa pengunjung melaporkan bahwa mereka seringkali melihatnya berdiri anggun namun penuh duka, di tepi nisan sambil menangis pelan. Suara tangisnya bagaikan angin berbisik, menyapu sekeliling malam penuh misteri. Suatu malam, sebuah kelompok remaja yang dipenuhi rasa ingin tahu dan berani menantang kegelapan, mendekat ke arah nisan itu. Dalam hening yang menegangkan, salah satu dari mereka, Anton, tanpa sadar mendengar suara lirih mengalun di telinganya. Aku masih menunggu. Suara ini bocor dari relung hati yang rata, menembus kesunyian malam. Ketika mereka saling berpandangan, kengerian langsung menggenangi pikiran mereka. Apakah Margareta benar-benar merindukan sesuatu? Keberadaan arwahnya terasa sangat akrab, seolah dia mengundang mereka untuk turut merasakan beban kesedihannya. Hingga saat ini, tempat ini selalu ramai dikunjungi, bukan hanya untuk sekadar menceritakan kisahnya, tetapi juga untuk merasakan kehadiran Margareta, arwah yang mencari keadilan dan menunggu perdamaian dalam kesunyian. Seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat akan kuburan ini sebagai tempat misterius, banyak peneliti datang untuk menyelidiki aura gaib yang mengelilinginya. Mereka tidak hanya bersiap dengan alat-alat modern, tetapi juga membawa harapan untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Salah satunya tim penelitian paranormal yang ambisius, Shadow Seekers. Selama berbulan-bulan, mereka berupaya menggali setiap sudut kuburan yang suram ini dengan harapan bisa menangkap suara-suara aneh atau bahkan menangkap gambaran arwah yang mendiami tempat ini. Dalam salah satu sesi malam yang penuh ketegangan, di tengah angin malam yang berdesir, tiba-tiba mereka mendengar suara lembut memecah kesunyian yang mencekam, "Tolong aku." Suara itu seolah berasal dari jauh, menembus kegelapan dan menyentuh relung jiwa setiap anggota tim. Semua berhenti sejenak, saling memandang dengan mata yang melebar karena terkejut. Kenapa suara itu muncul dari arah yang jauh dari nisan Margareta? Setelah merekam setiap momen, mereka menelusuri kembali rekaman tersebut. Dan saat itulah mereka menemukan bayangan samar yang melintas di sudut perlintasan, seolah mengamati mereka, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Rasanya, ada lebih banyak kisah yang bersembunyi di balik tiang-tiang batu ini. Suara-suara, arwah-arwah, entitas lain yang menuntut perhatian. Para peneliti merasakan tatapan menembus dari kegelapan, menambah rasa ingin tahu mereka untuk menjelajahi lebih dalam. Namun, di balik semua misteri ini, terdapat satu pertanyaan yang tak henti-hentinya mengganggu pikiran para pengunjung. Mengapa arwah-arwah ini tak kunjung menemukan ketenangan? Suasana senja yang porak-poranda, dengan bayangan panjang yang menari-nari di antara tiang-tiang batu, seolah mengadili setiap langkah kita. Apakah ada yang belum terselesaikan dalam kisah hidup mereka? Sejumlah orang berpendapat bahwa masa lalu yang kelam adalah penyebab utama. Pikirkan sejenak tentang wajah-wajah yang pernah tersenyum di dunia ini, namun kini menjadi korban dari ketidakadilan dan tragedi yang menimpa mereka, terutama pada masa penjajahan yang penuh kekerasan. Terperangkap antara dua alam, mereka mengembara dalam kegelapan, seakan tak tahu harus melangkah ke arah mana. Saat malam tiba, hawa dingin menggigit kulit, dan angin malam berdesir membawa bisikan halus, seolah memanggil para pengunjung untuk mendengarkan cerita mereka. Ada seorang wanita yang tampak marah, ketika dia menempatkan bunga di nisan keluarganya, merasakan hembusan angin yang sejuk di wajahnya. "Ukuk, jangan lupakan kami," seolah suara lembut itu berbisik padanya. Pernahkah kamu merasakan bahwa mereka yang telah pergi, meski kini hanya bayangan, menyerukan keadilan? Dengan kita berbicara tentang mereka, setidaknya kita mengingat dan memberikan makna pada kehidupan yang pernah ada. Kisah-kisah mistis di kuburan Belanda Leuwi Gajah memang tak pernah kehabisan daya pikat. Bagi mereka yang merasa berani, tempat ini seperti magnet yang menarik mereka kembali untuk menyelami kegelapan. Salah satunya adalah Tania, seorang remaja yang penasaran. Setelah pengalaman pertama yang mengguncang, ia merasa panggilan yang tak tertahankan untuk kembali, kali ini seorang diri. Dengan langkah yang penuh kehati-hatian, Tania mendekati nisan Margareta. Dingin malam merasuk ke tulang, seakan membisikkan kisah lama yang terkubur di dalam tanah. Ia berdiri diam, mengangkat suara lembutnya ke udara, memanggil nama Margareta, berharap bisa merasakan kedekatan dengan arwah tersebut. Sejenak, hening melingkupi,
seolah bintang-bintang pun menahan napas. Ketika Tania duduk di depan nisan, angin malam berhembus lembut, membelai rambutnya dengan sentuhan dingin yang menusuk. Matanya terpejam, dia menyerap keheningan, berharap untuk mendengar suara yang telah lama hilang. Saat membuka mata, bayangan samar terlihat di sampingnya. Sosok itu tidak terlihat menakutkan, malah memberi rasa tenang. Tania menggigil, tetapi hatinya penuh rasa ingin tahu. Suara dalam batinnya berbisik, "Apa yang ingin kau sampaikan, Margareta?" Inilah awal dari sebuah ikatan, di mana arwah yang mencari keadilan menemukan telinga yang mau mendengar. Sejumlah orang berulang kali datang ke kuburan Leui Gajah, seakan siap menjawab panggilan dari suara yang terabaikan. Apakah mereka sedang mengagungkan ingatan, atau justru berusaha mengingat mereka yang telah pergi, dan mengakui bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari kita? Kisah mistis di kuburan Belanda Leui Gajah ini adalah pengingat yang mendalam akan pentingnya mengenang mereka yang telah pergi. Bayangkan diri Anda berjalan di antara nisan-nisan tua, hanya dibimbing oleh cahaya rembulan yang menembus pepohonan. Cukup sepi, hingar-bingar kehidupan seolah menghilang, digantikan oleh bisikan angin lembut yang seakan berusaha mengungkapkan suara-suara yang terabaikan. Apakah mereka, arwah-arwah ini, hanya mengagungkan ingatan? Atau mungkin, mereka berusaha menceritakan kisah mereka, kisah-kisah perjuangan dan ketidakadilan yang masih menggantung dalam kesunyian malam? Saat kita mendengarkan cerita yang mereka tinggalkan, kita dihadapkan pada pertanyaan mendalam. Apakah kita sudah mendengarkan? Atau kita hanya berlalu begitu saja, terjebak dalam rutinitas dan kesibukan kita? Dengan mendalami pengalaman ini, kita membuka diri untuk belajar tentang keadilan yang dicari arwah-arwah ini. Jika Anda menikmati cerita seram ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari jaga cerita ini tetap hidup, demi menghormati mereka yang layak mendapatkan perhatian kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di tempat-tempat yang mungkin masih menyimpan rahasia.